ya sebetulnya simpel ya. Kalau misalnya dia kesebut di dalam persidangan itu kan, itu cerita kronologinya tuh yang terjadi seperti itu ya, sebetulnya tinggal disebutkan aja apa arti segitiga bermuda itu. Simpel kok, tenang. Kalau nggak apa namanya, kalau nggak ada sangkut pautnya atau nggak ada salah ya tenang ya. Ini kan tinggal kewajibannya Dokter Oki yang menjelaskan gitu netizennya. Panas banget hari ini. Yang paling lucunya adalah kau ini mau ngapain? Mau somasi Bank BCA? Itil, kau siapa? Kau siapa mau somasi Bank BCA? Hello. Nggak pantas kau sampah gitu, ngapain sih? Nggak penting. Sok bilang-bilangin orang mau ngobrak-abrik rekening kau. Kau itu terdakwa. Ya, kau itu terdakwa. Kau itu bersalah. Kau itu tersangka. Ya sayangnya, jadi semuanya itu pasti sudah melalui SOP. Ya, pasti semua itu sudah atas izin pondok ini segala macam dan dikerjakan berdasarkan SOP. Nggak mungkin dong tiba-tiba petugas bank kucuk nge-print out rekeningmu, kan nggak nyambung. Gini kau ya, aku rasa ya, bank sebesar itu juga tahu apa yang harus dikerjakan dan dia itu juga diawasi. Kok mudah kali sih kau jadi orang? Kau mau ngegiring apa lagi sih, Cong? Kalian pasti bingung kan? Ayo ngaku. Setiap buka FYP, dialah dia yang muncul. Sama. Mending yang dia statementin itu membuat gue makin pinter. Ini malah makin bingung. Semuanya tentang dia. Dia bahas apa, ujung-ujungnya balik ke dia. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan kasus NM, selalu muncul. Belum tentu juga ya, lawannya NM itu membutuhkan pembelaan dia. Dia itu pengen jadi seorang pahlawan. Berharap seluruh rakyat Indonesia membela dia. Tapi sayangnya dia kena prank sama keadaan. Ternyata masih banyak orang cerdas, orang baik, orang yang punya hati, orang yang punya empati. Ya, jadi paham ya. Gak usah nanti ya, 4 miliar balikin aja, nanti tambahin 1 miliar. Lu pikir lu apa lagi belanja? Kalau lu bilang Reja Gladys Kismin, lu tuh dapat duit dari orang Kismin, berarti lu lebih Kismin. Nah, yang jadi kebingungan gua adalah, denger ya, uang lu yang 5 miliar lu mau kasih Reja Gladys untuk perdamaian itu nggak laku sama dia, nggak laku. Itu harga satu tasnya ya, lebih bagus dia masukin lu ke penjara karena lu melanggar hukum. Tan banget lu nggak tahu hukum, jadi apa aja boleh asal diganti gitu. Besok orang ngerampok diganti boleh gitu. Kalau kayak gitu koruptor ya bisa dia bayar 10 miliar, misalnya dia korupsi 10 miliar, balikin aja, nggak usah repot-repot. Ngapain gua ditahan KPK gitu? Wah, sakit lama-lama. Punya uang nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4 M sampai saat Indonesia gaduh. Polisi semua udah kayak kasus pembunuhan, mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar judol gitu. Saya merasanya seperti itu gitu. Agak memalukan gitu kasus ini. Ya, kalau masalah uang 4 miliar nggak punya, gampang nanti kita rampas. Ya. Lu bayarin, hanya Nikita Mirzani sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan di... Bentar. Prioritas kok samain abang Mekar ya. Jangan kok samain abang Mekar saya. Yang ditagih ngumpet di bawah kursi atau nggak di bawah meja ya. Ngakak sumpah. Dan saya ingatkan juga bahwa DRZ ini adalah rakyat Indonesia juga yang butuh keadilan. Bagian mana menurut Bapak Dewan yang terhormat ini bahwa persidangan antara DRZ dan NN itu tidak fair? Bagian mana penegak hukum ini yang tidak fair menurut Bapak? Mungkin Bapak Dewan sekali-sekali bisa datang masuk ke dalam persidangan, mendengarkan dan menyimak fakta persidangan yang terjadi sekarang. Jika memang terdakwa ini ingin membela masyarakat, pertanyaan saya, kenapa harus ada aliran dana? Kenapa harus ada pengancaman? Miss Gosong tiba-tiba klarifikasi tentang VT yang dia buat ketika dia mengiyakan bahwa suara rekaman tersebut adalah suara Bu Dewi. Dia mengatakan bahwa hal tersebut hanya untuk menggiring opini supaya netizen bisa terpancing dengan suara rekaman tersebut. Halah, Gosong, mana ada orang bikin VT lalu 1 jam kemudian langsung klarifikasi bahwa ucapan tersebut hanya untuk menggiring opini. Bilang aja lu kelepasan, lu keceplosan, lu keceletot ya, lu langsung nak komplain dari atasan lu. Dan ingat Miss Gosong, kami hanya akan mencerna ucapan lu yang pertama bahwa suara tersebut adalah suara Bu Dewi. Dan Bu Dewi ini adalah salah satu keluarga dari Dr. Mufid.
Bayangin, sekejam itukah sampai dia merencanakan kejahatan, sampai dia merencanakan untuk membayar hakim dan JPU supaya Nikita Mirzani bisa dihukum seberat-beratnya. Nggak adil. Fitri Salvatero makin gelisah karena anak buahnya atau Reza Gladys sudah siap-siap akan gantikan Nikita Mirzani, guys. Ini ada dukungan siapa ini? Minta dukungan siapa lagi ini? Ulat si panda ini, orangnya Selau Saukia. Ikut-ikutan nimbrung aja mereka. Pansos semua sekarang dah. Nikita Palilawan, guys. Semoga kasusnya Nikita Mirzani ini dengan hari Kamis sidang ini makin membaik dan saksi-saksinya semoga jujur dan JPU-nya juga tidak ada permainan seperti kemarin yang sempat-sempatnya minta dibuka bukti malah dibiarin. Itu kan ada keanehan, ada suapan. Ini nego. Kok bisa-bisanya mereka ketakutan setelah apa yang mereka lakukan pada Nikita Mirzani, namun tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan mereka. Inilah yang harusnya jadi kesadaran untuk Fitri Salvatero. Gak usah teruslah menyerang Nikita Mirzani, perbaiki dirimu. Ulanglah rawat ibumu, kata netizen. Ini ada apa orang satu ini? Kok sensitif banget sama Nikita ya guys. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya guys.